Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, yang senantiasa memberikan kita waktu luang, yang senantiasa menggerakkan hati kita untuk sama-sama berkumpul di masjid yang penuh dengan barakah ini, Masjid Al-Firdaus, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah, dan insyaallah sama-sama setelah ini kita akan saling bermudzakarah tentang menafsirkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, yang sebagaimana tafsir yang berarti adalah ta'wil, yaitu mengembalikan pada makna asal dalam bahasa Arab. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqamah di jalan agama ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentafsirkan surat Abasa, juz 30. Setelah Amma Yatasa'alun, lalu ada surat An-Nazi'at, dan selanjutnya ada surat Abasa. Qala Allah Azza wa Jal, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Ayat ini turun karena ada kejadian yang begitu kurang mengenakkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu sedang gencar-gencarnya berdakwah, berdiskusi kepada masyarakat kaum Makkah. Pada saat itu dia berbicara dari keluarga ke keluarga, rumah ke rumah, bahkan dari ketua kabilah ke ketua kabilah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW berkesempatan untuk berdiskusi dan berbicara dengan pemuka kaum kufar Quraisy. Yang sebagaimana diharapkan jikalau orang kaum kufar pembesar ini, jikalau mau mengikuti agama Muhammad SAW yaitu Islam, diharapkan pengikut-pengikutnya atau yang biasa mendengar atau bawahannya bisa juga ikut. Mulailah Rasulullah SAW menyampaikan tentang siapa itu Allah, bagaimana Tuhan kita dan bagaimana syariat Islam. Di tengah-tengah penyampaian tersebut, datanglah seseorang sahabiyun jalil, sahabat mulia yang buta matanya, yaitu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang karena dia buta, tidak bisa melihat. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak tahu bahwasanya Rasulullah SAW sedang sibuk menjelaskan syariat Islam kepada para pemuka kufar Quraisy tersebut. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sahabi yang begitu memiliki keilmuan yang luar biasa juga, belajar dengan Rasulullah SAW, dan juga bahkan dia mati syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah, walaupun matanya tidak bisa melihat. Akan tetapi kala waktu itu dia meminta izin untuk ikut perang Qadisiyah.
Para sahabat pun bertanya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, bagaimana kamu ikut perang sedangkan mata kamu saja belum bisa melihat? Bagaimana kamu bisa mau mengikuti peperangan ini? Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, bukankah dalam peperangan ada yang memegang bendera yang dimana dia tidak perlu maju ke depan untuk berperang, dia cukup mempertahankan bendera tersebut. Akhirnya diizinkanlah oleh panglimanya pada saat itu untuk memikul peperangan Al-Qadisiyah. Dia pegang erat-erat pedang tersebut hingga tertebas tangan dan kakinya, dan dia sambil berusaha untuk mengubur kakinya untuk mempertahankan bendera Islam tersebut. Dan Allah menakdirkan mati syahid dan meninggal dalam peperangan Qadisiyah. Pada saat itu Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah yang sedang berkumpul dan mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an kalamillah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang kalimat-kalimat Allah, beritahu aku tentang syariat Islam. Nabi Muhammad SAW seorang manusia, tatkala waktu itu sedang memprioritaskan orang-orang pembesar tersebut. Qala Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla. Abasa, dia itu telah berubah mukanya. Jadi Rasulullah SAW berubah mukanya. Wa tawalla, dan memalingkan wajahnya. Sehingga Allah menegur langsung kepada Nabi Muhammad, kenapa harus merubah wajahmu dan kenapa harus memalingkan pandanganmu? Sehingga Nabi Muhammad SAW tatkala bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya man atabani Rabbi, dia memanggil seseorang ini yang buta tadi, wahai seseorang yang dimana kamu membuat Tuhanku menegurku. Ya, man atabani Rabbi, panggilannya agak panjang ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang dimana datang kepada kamu adalah seseorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dari mana kamu tahu wahai Muhammad, ya, jikalau seandainya memang dakwah Islam yang kamu dakwahkan ini bisa membuat dia baik. Jadi jangan diremehkan. Siapapun yang bertanya, jawab saja. Ya. La'allahu yazakka, semoga dengan dakwah kamu atau penjelasan kamu tentang Islam kepada orang yang buta tadi bisa membersihkan jiwanya. Az-zaka, taziyazakka dari kata zakat bisa diartikan juga sebagai tazkiyah atau dalam syariat yang lain az-zakah yaitu membersihkan. Au yadzakkara fatanfa'ahu dzikra, atau dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi dirinya atas nasihat tersebut. Amma man istaghna, akan tetapi jikalau orang yang sudah merasa cukup, yang maksudnya orang-orang yang pembesar tadi, yang dimana mereka itu sebenarnya menutup hati untuk Islam, mereka tidak meminta dan mereka tidak bertanya, tapi kenapa kamu malah memprioritaskan mereka? Ya, sebagaimana kalau kita ketahui dalam berdakwah itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah misalnya seorang kaum kufar, orang kafir atau orang non muslim. Dia ada dua kelompok. Yang pertama, dia memang sangat membenci Islam. Dia membenci Islam, menutup diri untuk Islam, tidak suka dengan Islam. Dan kelompok kedua lagi, dia kafir, akan tetapi dia memiliki hati yang baik. Dia berusaha mau menerima kebaikan, suka berderma. Tatkala kita berdakwah dihadapkan dengan dua kelompok tersebut, mana yang kita dahulukan? Tentu saja kita dahulukan adalah orang yang memang hatinya menerima Islam, agar kita tidak bercapek-capek dulu untuk orang-orang yang memang membenci Islam. Maka dari itu, fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika illa an yazzakka. Wahai Muhammad, tugasmu itu hanyalah untuk menyampaikan saja. Jangan memaksakan kehendak atas suatu hal yang dimana itu tidak ada campur tangannya atas dirimu. Sebagaimana hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah yang pertama adalah hidayatul taufiq. Hidayah yang pertama adalah hidayatul irsyad. Yang kedua adalah hidayatul at-taufiq.
Hidayah yang pertama, hidayatul irsyad wat tabyin, kalau disebutkan para ulama, adalah hidayah yang dimana setiap orang bisa melakukannya. Yaitu apa? Dengan menjelaskan Islam dengan baik, dengan menerangkan Islam yang baik, dengan menasehati saudaranya, menasehati orang tuanya, menasehati anaknya. Ini adalah kuasa bagi setiap manusia bisa melakukan hal tersebut. Dan ada yang kedua, yaitu hidayatut taufiq. Hidayah yang dimana menggerakkan hati orang untuk bisa masuk ke dalam jalan yang benar. Dan ini tidak ada campur tangannya bagi seorang hamba. Bahkan Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk hal ini. Karena ini adalah semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan hal tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditegur tatkala tidak bisa mendakwahkan siapa? Pamannya. Pamannya sendiri tidak bisa didakwahkan. Bagian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah, hidayah itu taufik, kepada siapapun yang kamu cintai. Maka tugasmu hanyalah menyampaikan, bukan menggerakkan hati mereka, memaksakan mereka. Cukup jikalau kamu sudah menyampaikan, maka kamu sudah mendapatkan dua hal. Yang pertama, raf'ul itsm. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang yang ingin kita nasihati, baik itu saudara kita, ayah kita, anak kita, ketika kita sudah menyampaikan dengan cara yang maksimal, semaksimal mungkin, kita sudah di ambang batas misalnya, kita sudah mendapatkan dua hal. Yang pertama, raf'ul itsm. Yang pertama, kita sudah tidak berdosa lagi. Kita sudah diangkat dosanya. Kita sudah melakukan amar ma'ruf. Sudah diangkat dosa kita. Beda lagi kalau kita diamkan. Sudah otomatis kita berdosa. Hal yang kedua, kita sudah mendapatkan ajr atau pahala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika alla yazakka, kata Allah. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Jawaban dan hasil itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, akan tetapi ada seseorang yang datang kepadamu dengan susah payah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, akan tapi orang datang dengan susah payah tersebut, kamu malah menyepelekannya. Ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Sebagaimana telah menelurkan sebuah kaidah penting dalam berdakwah, la yatruku amrun ma'lum li amrin mauhum. La yutraku amrun ma'lum li amrin mauhum. Sesuatu hal yang diketahui, suatu hal yang sudah jelas, itu jangan ditinggalkan untuk suatu hal yang samar-samar. Abdullah bin Ummi Maktum sudah jelas keimanannya. Dia ingin menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Sudah jelas di mana posisi dia, kepada siapa dia mendukung. Sudah jelas. Maka ini hal seperti ini tidak boleh ditinggalkan hanya karena suatu hal yang belum jelas, yaitu adalah para pemuka-pemuka Quraisy. Walaupun mereka itu adalah pemuka, akan tetapi masih belum jelas mereka ini menerima atau tidak. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang jelas untuk sesuatu hal yang tidak jelas. Bahkan ini menjadi sebuah kaidah penting dalam fikih atau yang lainnya. La yutraku amrun ma'lum, jangan ditinggalkan sesuatu yang jelas, yang nampak dengan sesuatu hal yang samar-samar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safaratin kiramin bararah. Kalla innaha tazkirah. Sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan, dan maksudnya bukan hanya peringatan kepadamu saja wahai Muhammad, akan tetapi am atau umum kepada semua umat muslim. Faman syaa'a dzakarah. Dan sesungguhnya hati manusia ketika dia menerima itu adalah semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fi suhufim mukarramah, semua tentang orang yang menerima atau tidak, mau melakukan amal soleh atau tidak, sudah tercatat rapi dalam lembaran-lembaran takdir.
tidak ada campur tanganmu. Semua sudah tercatat rapi dalam lembaran-lembaran takdir. Marfu'atim mutahharah, semua sudah terangkat dan bersih. Biaidi safarah, dan itu atas tangan-tangan para malaikat. Disebut sini adalah para malaikat safarah karena mereka adalah duta yang dimana mereka mencatat kebaikan dan keburukan manusia lalu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kirar min bararah, yang dimana para malaikat ini adalah yang mulia dan melakukan kebaikan. Bararah, bar albir, makanya birrul walidain, atau berbuat kebaikan kepada orang tua. Dari kata ini dasar dari kata bararah yaitu baik ya. Qutilal insanu ma akfarah, lalu dilanjutkan dengan judul yang lain. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan dan memberikan sebuah peringatan. Qutilal insanu ma akfarah. Telah mati atau telah binasa bagi mereka yang senantiasa selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah. Lalu Allah bertanya, sesungguhnya manusia ini diciptakan dari apa sih? Apakah dari emas? Apakah dari suatu hal yang berharga? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah ciptakan dari air seni dan Allah jadikan dia manusia. Sebagaimana manusia tersebut dijadikan dari beberapa step, yaitu dari air seni lalu dikumpulkan, lalu menjadi gumpalan darah, lalu menjadi gumpalan daging, lalu menjadi membentuk organ badan, dan terlahirlah menjadi bayi yang sempurna. Thumma as-sabila yassarah. Lalu setelah dia terlahir di muka bumi ini, Allah telah mudahkan bagi dia untuk berkehidupan. Bisa tahu cara makan, bisa tahu cara hidup, bisa tahu cara mencari rizki, bisa memiliki pakaian. Allah mudahkan itu semua. Lalu kenapa mereka masih kufur? Thumma amatahu faaqbarah. Lalu mereka ketika menjalani kehidupan, Allah akan matikan mereka dan kuburkan mereka. Jadi buat apa mereka kufur? Ini setiap kehidupan hanyalah seperti ini, yang tidak akan terlepas. Allah ciptakan dia, bagaimana step-stepnya, Allah mudahkan dia berkehidupan dengan di dunia ini, dan Allah akan mematikan dia sehingga menguburkan dia. Hanya ini saja. Kenapa dia harus kufur? Kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza syaa'a ansyarah. Lalu setelah itu Allah akan bangkitkan lagi di hari kiamat kelak. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut ya. Bisa menggerakkan, bisa mentakdirkan semua hal tersebut ya. Wala yaqumu illa bima bima amarahu Allah wala yaqdi ma faradahu Allah bal la yazalu muqassiran tahta talab thumma arsyadahu ta'ala ila an-nazar wa tafakkur fi ta'amihi ya. Dia tidak pernah berusaha untuk melihat keadaan yang ada ya. Selalu kufur terhadap hal tersebut ya. Falyanzurul insanu ila ta'amihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nasihat atau wejangan. Wahai para manusia, sehendaknya kalian itu melihat makanan yang kalian makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sehendaknya manusia itu melihat apa yang ia makan. Dari mana berasal, bagaimana dia mendapatkannya,
Maka dalam Islam ada disebut dengan zakat. Az-zakat yaitu pembersihan atau membersihkan. Dalam bahasa Islam zakka yuzakki itu membersihkan. Yang dimana tatkala seseorang berzakat, ya, dalam ilmu fikih terbagi dalam beberapa kelompok. Ada zakat fitrah, ya, zakat wajib bagi seseorang yang mampu bisa punya qut atau makanan pokok. Ada juga zakat perdagangan, ada hitungannya sendiri. Ada zakat seperti ziraah atau pertanian, seperti padi, itu ada zakatnya. Jikalau padi tersebut berasal daripada diairi dengan air hujan murni 100%, maka dia harus berzakat 10%. Dari misalnya air hujan, dia menggunakan air hujan, maka dia otomatis 10% harus wajib berzakat dari hasil pertaniannya. Akan tetapi jikalau dia bor air, menggunakan bor sumur atau yang lain sebagainya, maka dia diwajibkan untuk berzakat 5%. Ya. Ini adalah pembersihan atas harta dia. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka manusia hendaklah dia melihat makanan apa yang ia makan. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Bahwasanya makanan yang ia makan itu, ya, sebagaimana prosesnya, ya, adalah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dengan turunnya hujan. Lalu kita buka muka bumi ini, syaqaqna atau diretakkan, ya. Agar apa dibuka? Ya. Agar bisa tumbuh tumbuhan di sana. Dan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah sudah memberikan banyak fasilitas, di antaranya adalah Allah bisa tumbuhkan tumbuhan untuk kita bisa manfaatkan. Fa'ambatna fiha habba, sehingga dengan air hujan tersebut tumbuhlah tumbuhan. Wa inaban wa qadhba, dan juga ada buah-buahan seperti anggur dan yang lainnya. Wa qadhba, dan juga ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa diberikan kepada hewan ternak, ya. Wa zaitunan wa nakhla, begitu juga pohon zaitun dan kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan. Wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum, dan juga ada buah-buahan, begitu pula daun-daun yang bisa dimanfaatkan untuk kalian, kenikmatan bagi kalian dan juga hewan ternak kalian, ya. Dan inilah senantiasa Allah mengingatkan hal-hal yang detail seperti ini agar kita tuh senantiasa bersyukur bahwasanya semua yang kita dapatkan itu adalah tidak lepas daripada rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada rasa sombong, wah saya ini berusaha dapat kayak gini ini karena memang kegigihan saya. Merasa jumawa terhadap proses yang ia lakukan. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah ingat bahwasanya semua yang ia dapatkan ini tidak lepas dari fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sombong, ya. Tetap kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan jangan lupa untuk bersedekah. Jangan semata-mata seolah-olah itu adalah hasil dari jerih payah kita. Wah, buat apa saya berbagi? Saya yang capek kok. Gak boleh begitu. Allah perintahkan wajib untuk berzakat dan sunnah untuk bersedekah. Zakat wajib, sedekah sunnah, bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada pada bagian selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika nanti datang hari kiamat yang dimana mereka akan mendengar sendiri bagaimana getaran suara yang begitu dahsyat pada hari itu, sehingga manusia akan merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Lalu pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu Allah menceritakan bahwasanya seluruh manusia akan berlari, akan meninggalkan saudaranya, akan meninggalkan ibunya, akan meninggalkan ayahnya, saking dia itu hanya memikirkan dirinya sendiri, apakah saya sudah benar atau tidak, apakah saya sudah bisa diterima atau tidak amalannya. Maka dari itu, ini adalah sebuah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu jangan terlalu tersibukkan dengan orang lain. Kesalahan orang lain mudah kita lihat, mudah kita ingin nasihati. Anak kita, saudara kita berbuat buruk, wah kita hina habis-habisan. Seolah-olah kita peduli, seolah-olah kita ingin menjadikan dia baik. Ini pikiran yang egois dalam berdakwah. Maka disebutkan bahwasanya dalam berdakwah itu harus disertai dengan rasa ikhlas. Suatu hari Ana pernah ditemui oleh seseorang di perjalanan, bercerita kepada Ana bahwa dia memiliki orang tua yang qadarullah masih belum sholat, belum sholat, ya. Ibaratnya belum menganggap sholat itu ada dan lain sebagainya, nggak pernah sholat. Dan dia alhamdulillah sudah banyak belajar agama, alhamdulillah sudah tahu banyak hal tentang agama dan ingin ada perubahan dari kedua orang tuanya. Lalu dia selalu mengatakan, bagaimana nih kok bisa orang tua saya nggak bisa begini? Sehingga Ana mengatakan, ya akhi, cobalah dalam berdakwah itu jangan kita selalu berpikir seolah-olah kita dengan dia saja urusannya. Coba kita lakukan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta doa kepada Allah. Kita ikhlaskan dakwah ini karena Allah. Jangan egois atas jawaban yang ada. Jangan egois atas perubahan yang ada. Minta sama Allah untuk membukakan hati dia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk segera memberikan dia kebaikan. Sebagaimana kita lihat sekarang fenomena bahkan ke saudara sendiri. Misalnya saudara sendiri ini lagi tergelincir, lagi dalam keadaan memang tersesat, kita jauhi dia, kita mana ukhuwahnya. Kita jangan selalu egois dengan keadaan dia. Kita lihat bagaimana tugas kita itu hanyalah menyampaikan saja. Sampaikan. Jikalau kita sudah sampaikan, jangan sakiti. Sudah, urusanmu itu hanyalah menyampaikan, jangan paksa. Tetap melakukan kebaikan. Karena urusan hamba tatkala di hari kiamat kelak adalah masing-masing pribadi. Toh juga dia tidak akan mengganggu kita di akhirat nanti tatkala ada hal. Toh juga nanti dia akan lari sendiri-sendiri. Itu yang akan terjadi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang itu akan lari dari saudaranya, enggak ada urusannya lagi saudara ini. Wa ummihi wa abi, atau ibunya atau bahkan bapaknya udah enggak ada urusan lagi, sendiri-sendiri. Jadi kita jangan seolah-olah tersibukkan dengan mereka seakan-akan kita tidak ada urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus kita fokuskan amalan kita pribadi. Memang kita di hidup ada berkeluarga, ada saudara, akan tetapi amalan yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang sudah kita lakukan. Salat kita, ibadah kita, zakat kita secara pribadi dulu. Setelah baik baru kita berusaha untuk tabligh kepada saudara, sanak saudara kita, tetangga kita bahkan. Ketika belum diterima,
ya jangan egois. Minta sama Allah untuk dibukakan hatinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kenapa mereka berlari-lari? Kenapa mereka berlari-lari masing-masing? Ya karena mereka punya urusan masing-masing. Sendiri-sendiri ditanggung. Dan pada saat itu manusia terbagi menjadi dua kelompok yang bisa dinilai dari wajah-wajah mereka. Kelompok yang pertama, apa yang kata Allah berfirman, wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Wajah-wajah yang cerah. Orang kelompok pertama adalah wajah-wajah yang cerah, yang sudah merasa alhamdulillah ya Allah sudah banyak bisa melakukan hal baik. Dhahikatun mustabshirah, wajah yang tersenyum dan berseri. Tersenyum dan berseri karena memang dia sudah merasa alhamdulillah ya Allah di dunia ini saya sudah banyak melakukan kebaikan, sudah merasa. Jadi sudah di akhirat nanti ada yang seperti itu, di hari kiamat nanti ada yang seperti itu. Dan kelompok yang kedua ada wajah-wajah yang dimana wajah tersebut berwarna hitam, tertutupi oleh warna hitam. Terhakuha qatarah, sebagaimana seolah-olah seperti ada penutup warna hitam ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sesungguhnya wajah-wajah yang menghitam ini adalah orang-orang yang dimana selalu kufur terhadap nikmat Allah. Tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya. Salah satu ciri-ciri orang yang kufur adalah ya selalu melihat ke atas ya. Ya Allah, ini kok ini dapat ini. Kufur dia. Sebagaimana padahal ada yang di bawah dia. Syukuri saja apa yang ada sehingga Allah akan menambahkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka Allah senantiasa akan menambahkan rizki tersebut. Jikalau kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Dan mereka, orang-orang yang menghitam ini, wajahnya adalah orang-orang yang dimana senantiasa selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengulang-ulangi maksiat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal tersebut. Naam. Selalu mengharamkan hal tersebut. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa beramal saleh, bisa menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur-syukur kita bisa menimbun sunnah-sunnah, pahala-pahala, sebagaimana suatu hal yang wajib ini adalah tiket kita ke surga ya. Kalau kita misalnya mau perjalanan ke Jakarta, kita harus beli tiket. Harga misalnya 160.000. Kita wajib beli 160.000 ini. Ini adalah fardu kita melakukan sholat. Kalau kita nggak kebeli, kita nggak akan ke surga. Lalu di perjalanan nanti kita suatu waktu ada kejadian lapar atau kita butuh bekal lebih. Ini adalah sunnahnya. Ya, maka dari itu tiket wajib kita ke surga adalah memang harus melakukan kewajiban. Kalau tidak, kita tidak akan pernah sampai ke surga. Lalu kita sunnah-sunnah ini ya sewaktu-waktu kita khilaf, sewaktu-waktu kita punya salah, maka bisa menutupi segala hal yang bisa melancarkan kita menuju surga. Nah, dan ini adalah ayat terakhir dari surat Abasa. Masya Allah, waktu masih berapa menit? Panjang untuk kita lanjutkan. Surat apa kira-kira? Ya. 10 menit lagi. At-Tariq insyaallah. Tayyib.
Al-Asr, Al-Hamzah, Al-Nasr, Al-Ma'un, Al-Kautsar. Al-Ghashiyah, Al-A'la, Al-Buruj. Tariq. Oke. Atau surat An-Naba aja. Iya, yang Tariq di mana nggak tahu, selip. Iya, surat An-Naba yang banyak surat awal dalam juz 30 yang sering kita baca. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Naam. Ini sudah kita bahas di sini belum, Pak? Sudah kita bahas belum An-Naba di sini? Belum, ya? Insyaallah kita akan bahas surat An-Naba. Ya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat surat ini dengan pertanyaan. Ya. Dengan pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki metode-metode dalam memulai surat. Ada yang memulai dengan pertanyaan, kadang ada surat harful muqata'ah seperti alif lam mim. Lalu ada langsung memulai dengan hukum, ada juga, ya. Dan ayat surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pertanyaan. Amma yatasaalun, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang apa mereka bertanya. Ya, para manusia waktu itu sedang gaduh atau ribut tentang sebuah pertanyaan. Anin naba'il azim, ya, tentang sebuah kabar yang begitu besar, ya. Azim itu besar, ya. Alladzi tala fihi niza'um, yang dimana mereka itu telah berkepanjangan dalam perdebatan yang sengit, ya. Dan telah menjadi sebuah perselisihan yang luar biasa dalam pendustaan, dan mereka itu menjauhkan diri atas hal tersebut, ya. Wa huwa an-naba'ul ladzi la yuqbalu syak, padahal kabar itu, berita itu adalah suatu hal yang memang sudah tidak diragukan lagi. Wala yadkhuluhu ar-raib, dan itu tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk ragu atas hal tersebut. Walakinnal mukadzibuna biliqa'i rabbihim, akan tetapi mereka yang sengaja mendustakan untuk bertemu dengan Tuhan mereka nanti, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah hatta yarawul adzabul alim, mereka ini tidak akan pernah beriman karena hati mereka sudah tertutup. Walaupun telah dihadapkan kepada mereka 1000 ayat, ratusan ayat, mereka tidak akan pernah beriman. Hatta yarawul adzabul alim, sampai mereka ini melihat dengan mata mereka sendiri azab tersebut, baru mereka percaya, ya. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, mereka tidak akan pernah mengetahui dan mereka tidak akan pernah mengetahui. 2 kali Allah mengatakan mereka tidak akan pernah tahu dan mereka tidak akan pernah tahu hal ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan,
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali dalam ayat-ayat ini menerangkan tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di beberapa ayat ini ada tentang ayat mukjizat yang dimana terbukti dengan waktu. Banyak ayat-ayat yang dimana orang-orang Arab, orang-orang kufur itu tertawa dengan beberapa ayat. Contoh daripada itu, apakah mereka itu tidak tahu bahwasanya Allah menjadikan gunung sebagai pasak bumi, wal jibala autada. Ketawa orang Arab waktu itu. Kok bisa gunung bisa menjadi pasak bumi? Ya, sedangkan gunung malah kadang bikin longsor, ya kadang bikin gempa, kok bisa menjadi pasak bumi? Waktu menjawab, ternyata gunung yang ada saat ini, ya, gunung yang nampak itu adalah 25%-nya. Sisanya 75%-nya di bawah. Ini sebagai pasak bumi, memang dia adalah paku bumi. Agar pulau-pulau itu tidak goyang dan tidak bergetar. Terjawab oleh waktu. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi kenapa kalian selalu meributkan tentang adanya hari kiamat, tentang kabar yang besar ini? Sedangkan Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian. Contohnya adalah Allah menjadikan kalian memiliki pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Lalu Allah menjadikan tidur kalian sebagai waktu istirahat. Bayangkan jikalau kita tidak ada istirahat, tidak ada tidur. Allah Subhanahu wa taala. Pagi kerja, malam kerja. Jadi Allah ciptakan ada waktu untuk istirahat. Jadi jangan sampai kita menjadikan kerja boleh, tapi lihat waktu juga, ada waktu istirahat juga, ada waktu untuk istirahat juga. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kita jadikan malam hari itu sebagai waktu untuk istirahat dan gelap, waktu gelap dan terselimuti oleh gelap dan untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kita jadikan siang itu untuk mencari nafkah atau rizki. Maka jangan dibalik, jangan siangnya paginya tidur, malamnya kerja. Kecuali memang kerjaannya memang seperti itu gitu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan Allah menurunkan awan-awan untuk menjadikan awan tersebut hujan. Sebelum adanya ilmu biologi, Islam sudah ada. Tentang adanya awan tersebut menurunkan hujan. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dan kita dalam hujan tersebut bisa menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan menjadikan jannatin alfafa. Dari hujan tersebut akan terbentuklah kebun-kebun yang luas untuk kalian bisa tanami di sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari yang dimana mereka bertanya-tanya tentang hal tersebut, yang dimana orang-orang yang anid itu tidak percaya dengan hal tersebut, akan ada pada waktunya. Yunfakhu fihi suri fatatuna afwaja, yaitu akan ditiup sangkakala dan kalian akan datang semuanya. Pada hari kiamat kelak akan ada 2 kali tiupan. Tiupan pertama adalah
tiupan yang dimana bumi ini dihancurkan, matahari jatuh, remuk semua, dan semua hancur. Tiupan kedua, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali semua makhluknya, jin dan manusia dan seluruh makhluk yang ada. Para ulama berbeda pendapat. Manusia ini akan dibangkitkan di muka bumi ini atau di mana? Jadi ada disebut dengan yaumul mahsyar, di hari kiamat nanti. Ada jelang 40 ini wallahu a'lam, Nabi Muhammad pun tidak bisa menjawab. Selang antara tiupan pertama dan tiupan kedua, Rasulullah SAW mengatakan bainal ula wa tsani arba'un. Lalu para sahabat bertanya, 40 apa wahai Rasulullah? Apakah 40 hari? Allahu a'lam bissawab. Apakah 40 jam? Allahu a'lam bissawab. Apakah 40 detik? Allahu a'lam bissawab. Intinya tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Lalu di tiupan kedua Allah kembali menghidupkan mereka. Kehidupan mereka. Dan para ulama berpendapat bahwa berbeda pendapat. Pertama adalah mereka mengatakan yang manusia akan tetap hidup di dunia ini, dihidupkan kembali di dunia ini lagi, sama di dunia ini lagi. Pendapat yang kedua bahwasanya Allah membuat dunia yang baru untuk bisa dijadikan manusia berkumpul, yaumul mahsyar ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya yaumul mahsyar nanti dikumpulkan di padang yang berwarna putih dan semua orang di sana telanjang, di yaumul mahsyar ini telanjang, dan mereka makan dari tanahnya. Tanahnya itu seperti roti putih, berwarna putih roti, yang dimana bisa mereka tuh makan dengan tanah tersebut, tanah tersebut. Naam. Wasuyyiratil jibali fakanat saraba, dan wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pada hari kiamat kelak, tatkala tiupan kedua, langit-langit itu akan dibuka sehingga para manusia bisa mengintip kondisi neraka dan surga. Oh, ini kondisi neraka, ini kondisi surga, udah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, inna jahannama kanat dirsada lit-taghina ma'aba. Dan pada hari kiamat kelak, sebagaimana bumi akan berterbangan seperti kapas dan api neraka mulai dinyalakan apinya. Sekarang api neraka masih mati. Nanti di hari kiamat Allah akan nyalakan itu neraka. Lit-taghina ma'aba. Dan itu memang dipersiapkan untuk orang-orang yang membangkang, membangkang. Lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Yang dimana Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kufar nanti di hari kiamat, yaitu di neraka. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasakan kedinginan maupun minum, kecuali Allah akan berikan dua minuman. Minumannya orang ahli neraka hanyalah dua minuman saja, hamiman wa ghassaqa. Yang pertama adalah minuman air panas sehingga air tersebut bisa melepuhkan badan mereka. Yang kedua adalah wa ghassaqa, yaitu adalah nanah. Jadi mereka hanya minum air panas. Jadi ketika mereka kehausan padahal kondisinya panas, Allah hanya memberikan dua minuman. Yang pertama adalah minuman air panas yang sehingga melepuhkan badan mereka. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nanah. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan agar kita dijauhkan dari api neraka. Naktafi bihadzal qadar, mungkin kita cukupkan sampai di sini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam istiqamah dalam menjalankan agama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.